welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ika Ramadhani Puteri dari kelas 1A STR Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sel. Ada yang tahu nggak sih sel itu apa? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil. Dari unit kecil itu ternyata sel punya beberapa bagian loh. Nah, yang pertama ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat komando untuk menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel. Sel disebut sebagai pusat komando karena di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA yang tersimpan di dalam inti sel pada sel eukariotik. Yang kedua ada ribosom. Fungsi ribosom adalah sebagai salah satu organ sel yang membantu proses pembuatan protein di dalam sel, atau biasa disebut sebagai sintesis protein. Yang ketiga ada Golgi apparatus. Golgi apparatus atau disebut juga badan Golgi berfungsi untuk melepas sekresi pada pembukaan sel, membentuk mikrosom dan juga akrosom. Yang keempat ada membran plasma. Nah, fungsi dari membran plasma sendiri yaitu untuk melindungi sel, mengatur transportasi molekul, menjaga keseimbangan, dan mengatur bentuk pada sel. Yang kelima ada mitokondria. Fungsi utamanya adalah menghasilkan energi yang diperlukan untuk memberi daya pada sel. Yang keenam ada sitoskeleton. Fungsi utama sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Sitoskeleton terdiri dari 3 tipe dasar. Yang pertama ada mikrotubulus, berfungsi untuk membantu kromosom bergerak selama pembelahan sel dan membantu struktur kecil bergerak di dalam sel. Yang kedua ada filamen intermediate, berfungsi sebagai elemen struktural yang membantu sel mempertahankan bentuk. Dan yang ketiga ada mikrofilamen, yang berfungsi untuk memberikan kestabilan mekanis pada sel. Bagian ketujuh pada sel di sini ada peroksisom, berfungsi untuk menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Yang kedelapan ada flagellum, berfungsi sebagai organel penggerak yang mendorong sel dalam cairan atau di permukaan. Yang kesembilan ada lisosom, berfungsi untuk mendegrasi bahan yang diambil dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak terpakai. Yang kesembilan ada sentriol, berfungsi dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia serta flagella. Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma halus, berfungsi sebagai pabrik di dalam sel untuk membuat dan mencegah berbagai zat seperti lemak, steroid, dan karbohidrat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagian-bagian sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.